Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang muslim itu sadar bahwa dia hidup di dunia ini tidak lama, paling lama kata Nabi kisarannya 60 sampai 65 tahun. Sisanya bonus. Tapi banyak jangan sampai usianya sudah lebih dari 40 tahun tapi kesadaran dia kepada Allah jauh. Itulah tanda bencinya Allah terhadap hambanya dengan cara dijauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sibukkan dengan perkara-perkara dunia sehingga dia mungkin bekalnya bakal kesulitan di akhirat. Padahal kata Abu Bakar As-Siddiq, mal mayyitu fi qabrihi alla kal gharikil mughawwith. Ketika seseorang mayit di alam kuburnya itu seperti seseorang yang tenggelam di tengah lautan yang meminta tolong. Tahu lautan bukan? Pak, tahu lautan? Orang-orang yang ketika meninggal sebenarnya mereka itu minta tolong, cuman sudah beda alam. Kalau kita tahu mungkin ya Allah, bahkan si mayit itu ya Allah kembalikan saya walaupun 1 menit di dunia saya akan beribadah kepadamu. Tapi pernahkah kita melihat orang yang meninggal hidup lagi? Kecuali mati suri. Maka dari itu bekal yang terbaik balik lagi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa itu perkara yang mudah diucapkan tapi berat dilakukan. Padahal yang namanya takwa itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sesederhana itu tapi berat. Contoh ada panggilan pengajian. Kalau misalnya tahu nikmatnya berzikir kepada Allah penuh, maka kita bersyukur ketika hati kita terpaut untuk thalabul ilmi di usia mungkin yang sudah tidak muda lagi ya. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, untuk yang muda memang harusnya semangat dalam menuntut ilmu. Maka kata Imam Syafi'i, jika engkau temukan seorang anak muda yang malas menuntut ilmu ketika mudanya, maka takbirkanlah dia 4 kali. Tahu maknanya suruh takbir 4 kali? Sholat mayit, dia gak ada gunanya hidupnya. Karena memang orang Allah hidupkan memang untuk mempersiapkan untuk kematiannya. Oleh sebab itu kita datang ke sini tidak hanya untuk thalabul ilmi, tapi kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang Allah perintahkan untuk ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau mau tenang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita di sini enggak diam. Selain berzikir kepada Allah, kita pun berdoa kepada Allah karena kita sadar bahwa kita manusia. Yang namanya manusia tempatnya salah dan dosa. Maka kita cara menghapusnya bagaimana? Ketika kita malas sendiri, ada peluang barang-barang yang dipaksain. Kalau misalnya kita duduk berdoa, kita punya hajat atau tidak? Kita punya keinginan atau tidak? Punya. Dengan cara apa kita? Dengan cara berdoa kepada Allah. Kalau ditanya saya udah banyak doanya Ustaz, gak pernah dikabulin. Tunggu dulu. Semua doa yang kita minta kepada Allah pasti dikabulkan. Cuman ada 3 bentuk terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus digarisbawahi dan harus kita ketahui. Ada berapa, Bu? 3. Yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah pasti dikabulkan dengan cara apa? Hal yang kita minta di dalam doa kita bisa jadi menjadi kenyataan di dunia. Langsung Allah kasih Kita minta malam ini, besok apa yang kita minta ternyata terkabulkan. Gimana kalau enggak Ustaz? Enggak usah khawatir, Allah berikan alternatif yang alternatif kedua, Pak.
Kadang-kadang hal yang kita minta di dalam doa kita atau doa seorang hamba disimpan oleh Allah. Untuk apa? Supaya doa-doa yang kita minta terus-menerus itu menjadi manfaat kelak di akhirat. Jadi gak usah khawatir sekarang kita berdoa nih, ya sampai nangis-nangis, ya Allah, pengen ini, pengen itu gak dikabulin. Sebenarnya Allah ada yang langsung kasih, ada juga yang ditahan dulu. Tujuannya tahu ini bekal ke akhirat, usianya udah 60 tahun, bekalnya kurang, doanya juga kurang. Tapi ketika doa itu dikabulin, ditahan dulu sama Allah untuk menutupi kekurangan agar bekal dia di akhirat tercukupi. Biar nggak dibakar dulu gitu maksudnya. Jadi makanya jangan malas untuk berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga, apa kata doa dikabulin? Doa itu menjadi penyebab seseorang dijauhkan dari penyakit. Kita minta, ya Allah, saya pengen anak yang soleh, anaknya nggak soleh, bandel. Tapi kita diberikan kesehatan sama Allah. Itu kasih Allah untuk tahu kebutuhan kita itu. Kalau misalnya anaknya soleh, ibunya sakit-sakitan, bapaknya sakit-sakitan, maka kadangkala apa yang kita minta diberikan sama Allah yang lain. Kita minta doa anak soleh, nggak taunya kita sehat-sehat aja di usia tuanya. Sebenarnya itu doa mental gitu. Dari anaknya doain, balik lagi ke orang tuanya, karena yang dibutuhkan Allah tahu kesehatan pada saat itu. Maka jangan malas untuk berdoa kepada Allah.